Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Desi dalam praktikum biologi. Praktikum kali ini yang kita lakukan adalah tentang uji makanan. Uji makanan ini dilakukan oleh peserta didik kelas 11 peminatan biologi. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah siswa mengetahui jenis kandungan zat makanan pada bahan-bahan yang diuji. Ada beberapa makanan yang akan diuji oleh siswa, di mana setelah melakukan praktikum ini mereka mengetahui kandungan zat makanan yang terkandung di dalam bahan-bahan yang mereka uji. Alat dan bahan yang kita pakai dalam percobaan ini adalah yang pertama adalah lampu spiritus, kemudian ada moltar dan aluh, kemudian ada spatula, lalu ada penjepit tabung reaksi, ada plat tetes, kemudian ada pipet tetes, lalu ada tabung reaksi beserta rak tabung reaksi. Sementara bahan yang kita uji diantaranya adalah ada nasi, kemudian ada putih telur, ada jambu biji, ada kentang rebus, ada tempe, ada minyak goreng, ada pisang, ada susu, ada blueberry. Nah, bahan-bahan ini yang akan kita uji adalah kandungan amilumnya, kemudian kandungan proteinnya, kandungan glukosanya, kandungan lemak, dan kandungan vitamin C. Adapun cara kerja dari praktikum ini, yang pertama, bahan-bahan yang akan kita uji digerus menggunakan moltar sampai halus. Digerus sampai halus, setelah halus semua bahan-bahan tadi dimasukkan ke dalam plat tetes. Satu plat tetes, satu lubang plat tetes untuk satu bahan makanan. Jadi, supaya tidak membingungkan dan ragu, maka plat tetes ini diberikan label untuk bahan-bahan yang kita uji. Nah, uji yang pertama yang kita lakukan adalah uji amilum. Untuk uji amilum, indikator yang kita pakai adalah Rugol. Bahan-bahan yang tadi sudah kita haluskan, yang sudah kita gerus, yang sudah dimasukkan ke dalam semua plat tetes, ditetesi dengan beberapa tetes amilum. Nah, setelah kita berikan amilum, nanti akan kita lihat perubahan warna yang terjadi. Setelah bereaksi, apabila warna yang terbentuk berwarna biru kehitaman, berarti bahan makanan yang kita uji itu mengandung amilum. Dan apabila tidak ada perubahan warna, berarti bahan makanan yang kita uji tidak mengandung amilum. Lalu kita lanjutkan dengan uji protein. Sama seperti yang tadi, bahan-bahan digerus sampai halus, lalu diletakkan pada setiap lubang pada plat tetes, tetapi indikator yang kita pakai adalah biuret. Nah, setelah kita tetesi dengan larutan biuret, setelah kita aduk dan kita biarkan beberapa saat, kita lihat perubahan warna yang terjadi. Apabila terbentuk warna ungu, maka bahan yang kita uji berarti mengandung protein. Uji glukosa. Untuk uji glukosa, semua bahan setelah kita gerus itu kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kenapa harus ke dalam tabung reaksi? Karena bahan-bahan ini nanti akan kita bakar di atas lampu spiritus. Untuk nasi sebaiknya kita kunyah terlebih dahulu untuk memudahkan proses pendeteksian kandungan makanan yang ada di dalam nasi tersebut. Setelah dikunyah, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Indikator yang kita pakai adalah larutan Benedict. Kita tetesi berapa tetes Benedict, kemudian setelah itu kita bakar di atas nyala lampu spiritus. Nah, kita bakar. Digoyang-goyang seperti ini sampai terjadi perubahan warna. Apabila terbentuk warna merah bata atau kuning atau kemerahan, maka bahan yang kita uji berarti mengandung glukosa. Apabila tidak terjadi perubahan warna, berarti bahan makanan tersebut tidak mengandung glukosa.
Lalu berikutnya adalah uji lemak. Untuk uji lemak, bahan-bahan yang tadi sudah kita gerus, kita oleskan pada kertas minyak. Nah, lalu setelah itu, setelah kita lepaskan olesan tadi dari kertas minyaknya, kita terawang pada lampu. Kalau seandainya transparan, berarti bahan yang kita uji itu mengandung lemak. Tetapi kalau basah karena air yang terkandung di dalam bahan-bahan itu, berarti bahannya tidak mengandung lemak. Berikutnya uji vitamin C. Uji vitamin C yang kita pakai di sini bahannya ada cuma dua saja, yaitu jambu biji dan jeruk. Setelah kita peras jeruknya, lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tetesi dengan beberapa tetes betadin, lalu kita goyang-goyangkan sampai dia larut, lalu kita lihat perubahan warna yang terjadi. Apabila bahan betadin dan campuran dari jeruk atau jambu biji yang sudah kita uji tadi menjadi lebih bening, maka berarti bahan makanan tersebut mengandung vitamin C. Demikianlah cara kerja dari praktikum uji makanan untuk kelas 11 peminatan biologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.